Oke, nanti lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah membacakan buku tentang psikocybernetik dan kalau nggak salah kemarin sampai ke pasal 5, yaitu bertindak sekarang. Dan maaf, beberapa hari ini saya tidak live karena samping rumah saya ini buka usaha reparasi sound system. Makanya suaranya keras sekali. Dan malam hari ini beliau baru piknik, makanya tidak ada suara. Dan sekarang saya akan live bersama Anda semuanya. Oh ya, terima kasih buat teman-teman atas partisipasinya, dukungannya, dan semangatnya untuk menggapai sukses bersama di bisnis NASA. Dan alhamdulillah saya senang sekali, saya bahagia sekali karena ketika checkpoint saya lihat daftar yang naik peringkat itu sangat banyak. Peringkat eksekutif Diamond kurang lebih ada 7 orang. Peringkat Diamond Director kurang lebih ada 14 orang. Peringkat Emerald lebih dari 20 orang. Peringkat PM ada sekitar 50-an orang. Peringkat Gold walah umbyuan. Dan alhamdulillah saya juga naik peringkat. Karena saya udah lama sekali nih nggak naik peringkat. Sejak tahun berapa ya? Eksekutif Diamond. Iya. Sejak 2014. Sejak 2014 saya eksekutif Diamond sampai sekarang itu bulannya bulan Februari. Ya, benar. Februari 2014 saya eksekutif Diamond dan sekarang laporan bonus untuk Februari. Ya, Februari 2021. Genep 7 tahun ya, genep 7 tahun saya di posisi eksekutif Diamond. Dan hari ini alhamdulillah naik menjadi double Diamond. Dan saya rasa 2 bulan yang akan datang naik crown ini. Saya naik crown dan Anda semuanya naik peringkat menjadi Diamond semua. Setuju ya? Yang belum Diamond naik Diamond, yang sudah Diamond naik eksekutif Diamond, yang sudah eksekutif Diamond besok 2 bulan lagi Anda naik double Diamond. Atau bagi Anda yang sudah eksekutif Diamond, Anda tidak perlu ke double Diamond, langsung ke crown Diamond juga boleh. Karena di bisnis ini kita boleh lompat peringkat ya. Kita boleh lompat peringkat. Dan selama 7 tahun saya peringkat eksekutif Diamond itu enak sekali. Ya, enak sekali. Betul-betul enak sekali. Pertama, gaya pikniknya beda. Bukan berkurang tapi beda kualitasnya. Kemudian kualitas cara berpikirnya itu berbeda. Terus alhamdulillah sejak eksekutif Diamond itu saya udah nggak punya utang gitu loh. Keren ya. Gara-gara naik peringkat Diamond, kemudian naik eksekutif Diamond itu utang itu lunas sendiri. Padahal utang saya banyak. Utang saya itu banyak sekali. Dan utang yang bukan konsumtif ya, saya itu nggak konsumtif. Saya itu nggak pernah utang untuk gaya hidup itu nggak pernah. Saya itu orang yang gaya hidupnya paling ambiar ya di bisnis saya, paling ambiar. Saya nggak punya rumah, etal saja. Saya nggak punya kendaraan, saya ya etal saja. Saya nggak punya motor, saya biasa saja. Nggak punya HP bagus itu juga biasa saja tuh. Nggak stokes itu pun biasa. Jadi saya orang yang
tidak pernah mengenal kendala itu nggak pernah. Tapi berkat peringkat diamond kemudian naik ke eksekutif diamond itu utang itu lunas sendiri. Nah, untuk gaya hidup benar-benar sisa itu ya. Untuk gaya hidup saya itu penghasilan EDD itu sisa banyak sekali. Dan akhirnya bisa untuk membayari utang. Dan ketika saya peringkat distributor ke manajer itu saya betul-betul melakukan penjualan. Jadi saya dulu peringkat distributor ke manajer itu full jualan. Dan hanya dalam waktu 1 minggu, ya 1 minggu itu, ya enggak 1 minggu ya, lebih lah 1 bulanan lah ya. Itu saya bisa manajer. Jadi manajernya enggak lama. Jadi kalau ada orang yang dari distributor ke manajer kok lama itu, kalau saya merasa aneh. Merasa aneh saja. Karena manajer itu bisa seminggu bisa. Apalagi marketing plan sekarang itu kan enak sekali. Manajer syaratnya apa? 5.000 poin ya kan? 5.000 poin dibagi, kalau paket pertanian itu satu paket kurang lebih 100 poin. Ya kan? Berarti 5.000 bagi 100 ketemunya kan hanya 50 hektar tuh. Betul kan? Kalau dibagi produk kesehatan, satu produk kesehatan itu satu paketnya sekitar 150. Kalau 5.000 poin bagi 150, itu kan ketemunya sedikit sekali kan, hanya 35 orang loh. Kan enteng sekali. Kalau ada seorang distributor ke manajer kok bertahun-tahun itu, kalau ya saya heran saja itu, kok ya betah itu ya. Kok ya betah. Karena kalau kita ngotot di bulan pertama melakukan penjualan terus, pertama uang kita banyak, ya kan? Uang kita itu banyak. Karena melakukan penjualan itu kan sama saja kita panen kan? Panen, kita dapat laba eceran kan? Dari harga konsumen kurang harga distributor. Berarti kan kita panen. Nah kalau untuk manajer saja bisa panen uang, lah kok tidak manajer-manajer, itu kan aneh. Aneh sekali itu. Nah, setelah saya melakukan penjualan buku 1 minggu, minggu kedua saya follow up lagi, itu panen uang lagi. Karena orang yang sudah membeli produk NASA itu semuanya cocok. Ya, orang yang membeli produk NASA itu semuanya cocok, nggak ada orang beli NASA kok komplain, itu nggak ada. Nggak ada. Anda jual pasta gigi saja, itu seminggu Anda follow up, Anda tanya, gimana Pak? Gimana Bu? Pemakaian pasta gigi NASA. Begitu dipakai, digunakan untuk kumur, ada perasaan enak nggak? Oh, gitu nggak? Enggak kan? Terus giginya rasanya keset kan? Yang tadinya goyah-goyah, mendadak kenceng kan? Iya. Kira-kira Bu, satu RT ini mau beli enggak? Pasti pada mau beli. Dari satu pasta gigi saja itu dalam waktu 1 minggu itu satu kampung bisa beli semua itu. Bayangkan satu kampung ada berapa kakak itu. Satu RT saja setahu saya itu ada 100-an orang. Ya kan? Padahal satu kampung bisa ada 3 hingga 5 RT. Nah kalau satu RT itu ada 500 kakak, kalikan 1 poin, kan udah 500 poin itu. Betul kan? Itu wah, kalau saya lihat peluangnya di situ. Saya bisa panen duit banyak sekali itu dengan satu produk saja. Orang yang membeli kecap NASA, apakah komplain? Nggak mungkin komplain. Orang kalau sudah ngerasakan kecap Sena, itu bawaannya ketagihan. Nggak mungkin komplain. Orang kalau sudah pakai sabun Zaema itu nggak bisa komplain. Gimana mau komplain? Karena begitu pakai sabun Zaema kemudian berbilas, dia tidak perlu pakai hand body. Kulitnya halus, tidak bekisi, tidak seperti ketika pakai sabun lain. Masa komplain?
Loh itu kalau satu kampung digarap beneran, itu 1 bulan manajer itu. Apalagi pakai Crystal Egg ya kan. Crystal Egg ponnya 20, kalikan 1 KK. Kalau satu RT itu ada 100 orang, itu udah 100 Crystal Egg. 100 Crystal Egg kalikan 22 sudah 2.200 Crystal Egg. Belum herbastaminnya, belum SBMN-nya apa. Itu satu RT aja bisa manajer itu. Ya kan? Nah, 1 bulan kemudian tinggal di follow up. Halo, mau ikut jualan kah? Untungnya sekian. Nah, kalau orang sudah cocok sama produk diajak jualan kemudian ada keuntungannya, itu nggak mungkin orangnya itu nolak, itu nggak mungkin. Dia pasti mau. Karena begini, tipologi orang Indonesia itu uang 1 juta itu dianggap gede, betul kan? Orang Indonesia uang 500.000 itu dianggap gede. Nah sekarang kalau satu Crystal Egg untungnya 100.000, sehari dia bisa menjual 5, dia untung 500.000. Masa sampai nggak mau dia? Saya dulu punya keyakinan begini, kalau NASA ini dipresentasikan ya, keuntungan bisnis NASA ini dipresentasikan ke Abu Dhabi, itu tidak mungkin orang tertarik. Tidak mungkin. Halo Mister, I have business. We have product, Crystal Eggs, concept of herbs. Anda jelaskan macam-macam. How about the profit? 1 piece we get 100,000 rupiah. Mereka pasti bilang nggak menarik. Kenapa? Kecilian mas, kecilian bu. Karena mereka menganggap untung 100.000 itu buang waktu. Untung 1 juta rupiah per hari itu juga buang waktu. Tapi kalau kita di Indonesia, di mana 20.000 masih berarti, masih ada masih dianggap angka yang lumayan. Itu kalau sampai orangnya tidak tertarik, itu kebangetan itu. Iya kan? Oh, 20.000 aja masih dianggap gede kok. Karena 20.000 masih bisa digunakan untuk membeli. Apalagi 100.000. Apalagi kalau keuntungannya 1 juta. Itu kalau sampai orangnya nggak tertarik, hanya ada 2 kemungkinan. Orangnya edan atau Anda yang edan. Anda edan, tidak mau nawari orang lain untuk menjadi cabang Anda. Oke, pada malam hari ini saya lanjutkan untuk membacakan buku Psycho-Cybernetic di pasal ke-6 dan 7. Ada 2 pasal yang akan saya bacakan. Yang pasal ke-6 menggambarkan objek disertai bantuan tulisan atau gambar. Banyak sekali orang yang tidak berani membayangkan sakunya penuh dengan uang. Apabila kalau keadaan orang tersebut memang sedang bertentangan dengan gambar yang dia hayalkan, maka dia tidak bisa menggambarkan, tidak bisa memunculkan uang di dalam pikiran dia. Saya tidak berani menggambarkan cita-cita saya, Mas. Saya sudah menggambarkan, tapi selalu saja tidak berhasil. Begitulah kata-kata yang bakal sering muncul atau bahkan sering kita dengar apabila kita menyuruh orang lain untuk menggambarkan apa yang mereka inginkan apabila ia belum mengenal fungsi bawah sadarnya. Di sini emosi sangat memegang peranan. Orang sangatlah merasa sukar dan merasa berat untuk menggambarkan sukses apabila pengalamannya atau pengalaman hidupnya penuh dengan kegagalan-kegagalan. Orang yang habis dipecat, itu kalau disuruh menggambarkan impiannya nggak bisa. Orang yang habis putus cinta, itu kalau disuruh menggambarkan mobil, itu marah-marah. Orang kalau anaknya nakal, disuruh menggambarkan impiannya, yang muncul malah, aku pengen anakku jadi anak yang soleh. Padahal setahu saya, anak soleh itu
kalau orang tuanya kaya. Orang tuanya kaya, anaknya itu soleh itu. Percaya saya. Coba, Anda setiap bulan menerima bonus dari NASA 100 juta. Pekerjaan Anda hanya cuap-cuap seperti saya ini, hanya dilakukan seminggu sekali. Masih ada sisa banyak jam, ya kan? Setiap hari Anda bisa ketemu dengan anak istri Anda. Setiap hari Anda ketemu dengan mereka. Kemanapun mereka pergi, Anda yang ngantar. Kira-kira mereka soleh nggak? Soleh. Mereka nurut nggak? Nurut. Karena mereka punya alasan yang sangat kuat untuk nurut. Tapi kalau Anda nggak punya apa-apa, mereka tidak punya alasan yang sangat kuat untuk nurut. Nurut nggak dibeliin. Nurut nggak nurut, tidak diajak piknik. Nurut nggak nurut, aku hanya dinasehati. Tuh. Apalagi anak masih kecil. Saya barusan baca status aneh sekali. Jadi anak soleh ya nak. Sudah upload foto anaknya, kemudian sehat terus dan jadi anak soleh ya nak. Lah kira-kira anak kecil tahu nggak soleh itu apa? Nggak ngerti. Mungkin anak itu kalau sudah ketemu saya, dia bisa ngomong ke ibunya. Ibu nyuruh aku soleh, karena ibu nggak sanggup soleh sendiri kan. Tapi kalau kita uang sudah tidak masalah sehingga kita bisa punya waktu untuk keluarga, itu pasti soleh. Nah, anak tidak soleh itu karena orang tuanya nggak punya waktu untuk mereka, karena mereka sibuk mencari uang. Dan uang yang mereka cari nggak pernah nemu gedenya, ketemunya kecil terus. Mau sama duit aja nggak akrab, gimana mau punya anak soleh ya kan? Kalau waktu kita aja masih kita habiskan untuk mencari uang, ya jangan harap anak kita soleh. Itu versi saya. Bisa jadi saya salah, tapi bisa jadi saya benar sekali. Di sini emosi sangat memegang peranan. Orang sangatlah merasa sukar dan merasa berat untuk menggambarkan sukses. Apabila pengalaman-pengalaman hidupnya dipenuhi dengan kegagalan-kegagalan dan dipenuhi dengan penderitaan. Seseorang yang penghasilannya tidak ada atau tidak punya penghasilan hanya berani membayangkan andai saja dia dapat kerja. Yang orang yang kepingin kerja biasanya pengangguran. Seorang yang nganggur itu kalau dikasih motivasi kayak apapun, dia fokusnya kepada pekerjaan. Yang penting aku dapat kerja, yang penting aku dapat kerja, yang penting aku tidak terlihat nganggur, yang penting gajiku itu halal. Karena nganggur itu harga diri dipertaruhkan, betul kan? Padahal senyata-nyatanya orang yang rajin bekerja itu malah orang yang tidak punya uang. Orang yang uangnya banyak biasanya malah terlihat nganggur. Keren kan? Maka kalau saya niat itu nganggur saya tuh. Saya nggak suka kerja. Seseorang yang penghasilannya tidak ada hanya berani membayangkan andai dia dapat kerja. Mereka tidak berani, ya mereka tidak peduli apakah pekerjaannya itu mendapatkan gaji yang layak atau tidak, yang penting kerja. Bahkan mereka bilang, kalau aku nggak kerja, hasil kerja, maka apapun yang saya terima itu kayaknya kok tidak halal. Loh. Makanya orang yang teriak-teriak, yang penting halal, itu kan pekerja, bukan pebisnis. Kalau pebisnis, yang penting berkah. Nah, orang kaya selalu ngomong yang penting berkah. Orang pekerja, yang penting halal. Lah, kalau kita sebagai pebisnis network marketing, kan kita juga harus punya semboyan. Yang penting besar dan harus halal, kan gitu. Yang penting besar dan harus halal dan harus santai, bisa piknik.
Ya, mereka tidak peduli apakah pekerjaannya itu mendapatkan gaji yang layak atau tidak. Pokoknya, ya di dalam pikiran mereka adalah pokoknya kerja dan dapat gaji. Setelah dapat gaji, diatur. Pemasukannya diatur, pengeluarannya diatur. Nanti kalau ada sisa baru ditabung. Pokoknya ada penghasilan yang dapat dipakai untuk membeli makanan, titik. Tapi apabila orang itu sudah mempunyai penghasilan tetapi tidak cukup untuk hidup layak selama 1 bulan, maka ia hanya berani memikirkan jumlah uang yang sedikit tadi menjadi agak lebih besar. Maka kalau orang yang sudah kerja dari pagi sampai sore, Anda tanya, Kang, Mas, Pak, Bu, Jeng, punya impian apa? Ya impianku nambah. Nambah apa? Gajiku nambah. Nah, biasanya berapa? 800.000. Nah, pengennya berapa? Aku pengen 1 juta. Keinginannya itu hanya dari pekerjaan itu, dari tempat dia bekerja, itu gajinya naik. Padahal kira-kira gaji bisa naik tidak? Bisa. Cuman sayangnya gaji itu naiknya 2 tahun sekali. Loh. Repot kan? Menungguin kenaikan gaji, apa daya terjadinya kenaikan gaji 2 tahun sekali. Padahal kebutuhan kita naiknya berkali-kali, setiap hari berkali-kali loh. Makanya di bisnis jenazah ini ada pendidikannya. Pendudukannya super aneh. Kenapa? Ya untuk melayani orang yang pola pikirnya aneh-aneh tadi. Nganggur diajak bisnis ngomongnya, aku fokus kerja. Begitu dapat kerja, fokusnya mana? Gajiku nambah. Tuh. Aneh kan? Padahal jelas-jelas kurang loh. Bahkan diajak menggeluti bisnis pun dia takut dipecat nantinya. Kenapa? Aku yang penting penghasilan itu, yang penting ajek kok mas. Ajek sengsara kok ya mau kan. Ya jadi orang yang sudah terlanjur kerja, maka fokus mereka adalah mendapatkan penghasilan tambahan atau gajinya meningkat. Sehingga mereka tidak berani membayangkan yang lain, enggak berani. Membayangkan sehari dapat tambahan 3 juta itu mereka enggak percaya. Bahkan mereka sudah online pun ketika diajari online, mereka mendadak, aku kalau online enggak bisa. Padahal setiap hari mengeluh di online. Ya kan? Tapi disuruh online enggak bisa, ngaku enggak bisa. Ya, tapi apabila orang itu sudah mempunyai penghasilan tapi tidak cukup untuk hidup layak selama 1 bulan, maka ia hanya berani memikirkan jumlah uang yang sedikit agak lebih besar sehingga dia bisa mendapatkan cukup makanan. Kemudian nanti apabila untuk membeli makanan dan pakaian sudah ada, baru mereka berani memikirkan sepeda. Jadi bertahap. Belum punya pekerjaan, impiannya punya pekerjaan. Begitu di tempat kerja bisa untuk makan, kemudian nuntut gaji. Gajinya naik. Begitu gajinya naik, dirasa cukup untuk makan, baru punya keinginan yang lain yaitu kepengen sepeda. Tapi anehnya bukan mencari obyekan untuk dapat sepeda, tapi mereka kepengennya ngutang ke tempat dia kerja untuk beli sepeda. Maunya kredit. Jadi beli sepeda, tempat kerjanya tetap sama, tapi gaya hidupnya sama. Ujung-ujungnya apa? Sepedanya dapatnya dari mana? Ngutang. Sesudah beberapa tahun kemudian, barulah berani membayangkan untuk membeli sepeda motor. Bahkan mereka bilang, membayar down payment atau DP motor, mereka hebatnya itu merasa bahwa mereka sudah beli motor. Padahal mereka baru ngutang motor.
Belum beli loh itu. Karena 1 bulan 2 bulan tidak ngangsur, motornya hilang, betul kan? Motornya hilang, berarti dia kemarin beli nggak? Enggak, ngutang. Selama ini ia hanya berani berhayal tanpa sedikit pun kepercayaan untuk bisa memilikinya. Dan mereka kalau diajak, Mas, lakukan ini supaya dalam waktu 1 bulan Anda bisa membeli motor cash. Mereka malah, penipuan ya, MLM ya. Ya karena mereka nggak punya visi, visinya itu hanya 1 bulan. Ya jarak pandang mata dia itu hanya 1 bulan. Hari ini kerja, bulan depan gajian. Hari ini kerja, bulan depan gajian. Jadi visinya itu hanya umur dia itu hanya 1 bulan. Makanya di Binasa kita diajarkan di home sharing. Ya kan, di home sharing itu apa? Kita kan latihan perkenalan, kita latihan ngomong. Orang yang biasa latihan ngomong 3-4 kali, mendadak dia punya visi tidak hanya 1 bulan, tapi visi dia setahun. Begitu di home sharing, maka orang yang ikut home sharing selama 1 bulan, itu jarak pandang mata dia terhadap kehidupan dia itu 1 tahun ke depan. Tapi kalau belum ikut home sharing, jarak pandang dia itu hanya bulan depan. Tapi setelah ikut home sharing, pandangan dia, jarak pandang dia itu jauhnya selama setahun. Nah nanti ada sebenarnya namanya NDO. NDO itu sanggup merubah jarak pandang mata kita, visi kita ini sejauh 5 tahun. Berarti mengerjakan sekarang ini untuk sukses 5 tahun ke depan. Home sharing sekarang ini untuk tahun depan. Tetapi NDO kali ini yang kita lakukan sekarang ini untuk peringkat, untuk penghasilan di 5 tahun ke depan. Contohnya, yang sudah pernah ngisi NDO. Sudah ngisi loh ya. Orang yang sudah pernah ngisi NDO, 5 tahun kemudian, dia bisa ternak NDO. Jelas itu. Orang yang sudah menyelenggarakan NDO, itu bawaannya ketagihan. Mereka selalu bergerak cepat. 2 bulan lagi, NDO lagi. 2 bulan lagi, NDO lagi. 2 bulan lagi, NDO lagi. Sampai tanpa sadar, dia melakukan NDO secara rutin selama 2 bulan sekali, sampai 5 tahun. Benar-benar sampai 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun, utang dia lunas semua. Dia punya pasukan yang besar, dia punya omset yang luar biasa, duplikasinya NDO semua itu. Itu luar biasa sekali. Karena betul-betul orang yang home sharing itu bisa melihat tahun depan. Matanya sejauh 5 tahun depan. Jadi kalau ibaratnya mobil, motornya itu lampunya itu mengarah ke depan. Orang yang sudah ikut home sharing, lampunya mengarah ke depan dan sejauh 1 kilo. Tapi kalau orang belum home sharing, lampu kendaraan dia itu nunduk. Kayak motor, coba. Motor lampunya jauh, dekat. Hanya beberapa meter kan. Hanya pelik-pelik di depan. Itu fungsinya hanya untuk menghindari jeglong. Tapi kalau yang visinya jauh, itu lampunya ganda. Yang dekat dia bisa lihat, yang jauh pun, visi yang jauh pun dia bisa lihat. Itu orang yang sudah ngisi, sudah berani mengadakan home sharing dan NDO. Alhamdulillahnya apa? Upline-upline Anda itu selalu mengadakan home sharing. Nah itu. Sehingga Anda begitu datang ke home sharing, Anda bisa menatap kehidupan Anda 1 tahun yang akan datang. Anda punya rencana 1 tahun yang akan datang, Anda akan memilih gaya hidup seperti apa. Begitu NDO, Anda tambah lagi itu. Yes.
jarak pandang Anda sampai 5 tahun ke depan. Dan Anda tahu 5 tahun ke depan Anda punya penghasilan berapa, itu Anda tahu. Apalagi kalau Anda sudah ikut public speaking skill, itu udah 15 tahun ke depan sana. Apalagi Anda sudah ikut bootcamp, wah itu Anda sudah tahu jauh sekali. Apalagi Anda yang sudah ikut SMP. Jarak pandang Anda itu mungkin sudah 50 tahun ke depan. Saking spektakulernya. Karena kenapa? Karena begitu mindset kita itu terbuka, biak gitu ya. Itu lampu itu nggak mungkin dungkluk lagi, nggak mungkin nunduk gini, tapi langsung berangsur-angsur naik ke atas. Dan pancaran Anda luar biasa ini. Anda betul-betul bisa melihat masa depan Anda sendiri. Anda kepengen penghasilan berapa, Anda kepengen punya jaringan seperti apa, Anda kepengen meledakan omset dari produk apa, itu Anda bisa. Sesudah itu, cukuplah hidupnya dan tinggal memikirkan anak cucunya hingga saat kematiannya tiba. Jadi dari nganggur dapat pekerjaan, begitu dapat kerja, kepengen mendapatkan kenaikan gaji, setelah bisa untuk cukup makan, baru memikirkan sepeda motor. Begitu seterusnya, sampai tanpa sadar, orang itu mati dalam kondisi yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Mereka punya motor, anggapan mereka hidup mereka sudah final. Mereka merasa hidupnya sudah cukup dan mereka tinggal memikirkan anak cucunya. Anaknya mulai gede, cucunya makin gede, dan mereka berharap anak cucunya jadi anak yang soleh dan mengerti kondisi orang tuanya. Jadi mengharapkan disantuni oleh anak cucu. Oleh karena itu, bagaimanapun keadaan Anda hari ini juga harus bisa langsung, ya. Hari ini juga Anda harus bisa langsung menggambarkan sebuah mobil yang mahal, yang sekaligus mempunyai kepercayaan untuk memilikinya. Anda sudah bukan orang yang cari pekerjaan. Anda sudah bukan orang yang kepingin naik gaji. Tapi Anda kepingin menjadi orang yang bisa merubah nasib Anda. Makanya, hari ini Anda harus segera memiliki keberanian untuk berani memunculkan. Ya, tahun kapan mobil itu Anda miliki? Tahun berapa peringkat itu Anda miliki? Tahun keberapa bonus Anda itu betul-betul Anda terima? Dan di sini paling penting adalah jangan lambat-lambat. Ya. Ini bisnis, bukan agama. Ini bisnis. Bisnis itu, bisnis adalah mesin pencetak uang. Maka jangan kacaukan. Ini mesin pencetak uang. Jangan sampai buat apa kaya kalau nanti sulit masuk surga. Ini bisnis, bukan urusan akhirat. Ini juga bisnis halal. Bisnis itu tugasnya mencetak uang seperti halnya dengan mesin motor. Mesin motor dihidupkan untuk mencetak tenaga. Jangan dikacaukan. Nanti kalau motornya kenceng nabrak orang. Masalah nabrak itu masalah keahlian mengendalikan, bukan salah motornya. Nah, untuk sekarang maka Anda jangan berlambat-lambat. Apalagi berlambat-lambat dalam berpikir. Memiliki uang yang banyak berarti hidup senang, berpendidikan tinggi, berbahagia, anak istri sehat, mertua bangga, dan seterusnya. Itulah gambaran tentang kaya. Untuk itu sangat diperlukan autosugesti.
Ya, autosugesti yang berulang-ulang Anda berkata pada diri Anda sendiri bahwa Anda akan sukses. Aku akan sukses, aku mau sukses. Tahun sekian aku harus sudah diamond. Tahun sekian aku sudah harus ternak stokis. Tahun sekian aku harus naik peringkat. Tahun sekian duplikatku untuk mengadakan home sharing makin besar. Tahun sekian jumlah terselenggaranya NDO ada 50 tempat. Autosugesti ini perlu Anda lakukan mulai sekarang dan dilakukan secara berulang-ulang dan setiap hari minimalnya sampai 2 tahun. Bukan kadang-kadang, kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak, kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak, kadang-kadang autosugesti, kadang-kadang tidak, kadang-kadang tidak, kadang-kadang tidak, kadang-kadang tidak, kadang-kadang tidak, kadang-kadang tidak, kadang-kadang tidak. Nanti autosugestinya malah autosugesti bangkrut. Karena kalau kita tidak autosugesti tentang impian, maka kita sudah mengautosugesti diri kita sendiri untuk menjadi orang yang sengsara. Karena autosugesti itu berguna semua. Untuk minus bisa, untuk plus bisa. Kalau nggak plus berarti ya minus. Dan celakanya kalau kita tidak ke plus, kita jatuhnya ke minus. Dan itu autosugesti lagi. Dan ingat, yang namanya autosugesti itu pasti terjadi. Untuk itu sangat diperlukan autosugesti. Dan harus diulang terus-menerus. Membuat tulisan-tulisan positif yang berisi kata-kata bahwa Anda akan sukses, Anda lulus ujian, akan mempunyai ini, akan memiliki itu, bisa ke sana, bisa ke sini, bisa ke sono. Dan Anda bekerja sekarang untuk akan mencapai apa yang Anda tuliskan. Meskipun Anda ragu-ragu, itu tetap boleh. Ataupun Anda kurang percaya, juga boleh, silahkan. Tetapi jangan berlama-lama takut, jangan berlama-lama ragu. Tapi apabila Anda terus-menerus dan setiap hari membaca tulisan-tulisan dan kata-kata yang merangsang diri Anda untuk sukses, lama-kelamaan Anda tentu bisa dan berani membayangkan kondisi sukses. Dan kalau gambaran sukses sudah melekat di pikiran dan di hati seseorang hingga menimbulkan kepercayaan akan kesuksesan, maka tinggallah menunggu saatnya untuk menjadi kenyataan. Namun lamanya waktu menunggu saatnya datang kenyataan itu juga sangat perlu diperhitungkan. Apabila Anda menggambarkan mempunyai uang 5 juta atau bahkan 50 juta, maka sebenarnya jumlah uang sebanyak itu sudah ada di mana-mana. Ini keyakinan saya dulu. Untuk dapat 50 juta, sebetulnya ilmu itu ada di mana-mana. Ada di semua upline saya. Ada di semua crossline saya. Ada di semua usaha-usaha yang berkembang. Semuanya untuk bisa mencapai 50 juta rupiah per bulan itu semua orang, mayoritas orang sudah bisa. Hanya saya belum bisa, kan gitu. Saya cukup yakin kalau Pak Ardi bisa, Sindu pasti bisa. Kalau Pak Ali bisa, saya pun bisa. Untuk dapat 50 juta, toh hanya niru dia. Kan gitu. Toh hanya niru dia, toh hanya bekerja sama dia, toh hanya berkolaborasi dengan mereka. Jadi, uang sebanyak 50 juta yang Anda tuliskan tadi itu sebenarnya sudah ada di mana-mana. Sudah sangat banyak sekali orang-orang yang mendapatkan uang sebanyak itu. Sebanyak impian kita tadi. Persoalannya hanyalah bagaimana memasukkannya ke dalam kantong Anda. Hal ini bisa saja menjadi terjadi dalam waktu singkat, mungkin 1 bulan. Mungkin Anda perlu 1 tahun. Mungkin juga Anda perlu waktu 2 tahun. Tetapi apabila putra Anda masih duduk di bangku kelas 3 SMA dan ingin agar ia menjadi sarjana,
mungkin sarjana hukum, atau mungkin sarjana ekonomi, atau mungkin juga menjadi dokter. Lalu Anda menggambarkan keinginan itu dan Anda minta putra Anda untuk menggambarkan dan berusaha mencapainya. Maka sudah tentu Anda mencapainya dalam waktu 2 tahun. Kemungkinan itu hanya bisa terjadi di luar negeri sana. Anak Anda kepengen jadi sarjana dalam waktu 2 tahun. Bisa terjadi? Bisa. Kalau kuliahnya di luar negeri. Kalau di Indonesia, menetehen nggak mungkin. Kenapa kok tidak mungkin? Karena bukankah seorang mahasiswa kuliah di satu perguruan tinggi, itu semakin lama dia sekolah, dia bayarnya lebih banyak, benar kan? Betul atau betul? Semakin lama dia tidak lulus, itu kampusnya makin untung. Betul kan? Betul apa betul? Ya betul. Beda kalau di luar negeri. Anda memungkinkan untuk lulus 2 tahun, ya lulus. Tapi kalau Indonesia, waduh, sulitnya setengah mati itu. Karena kampusnya ternyata juga berbisnis. Apabila keadaan Anda sangat bertentangan dengan sukses, maka kemudian Anda coba, saya ulangi lagi. Apabila keadaan Anda sangat bertentangan dengan sukses, maka bagaimanapun Anda coba, Anda sering merasa tidak berani membayangkan. Sukses itu suatu momok, bahkan iblis atau mungkin setan tambahan. Kecuali orang-orang yang sudah lama mengetahui hal ini atau sudah lama mengetahui peristiwa ini dan mereka sudah mengerti dan biasa merubah nasib mereka, yang ngomongin pada Anda. Maka dibutuhkan mentor. Oleh karena itu, sangat diperlukan gambar-gambar atau foto-foto dari benda ataupun keadaan yang Anda ingini, di samping otosugesti yang harus Anda ucapkan setiap hari. Kalau sudah Anda gunting dan tempelkan pada buku dream book Anda, dan kata-kata positif di samping gambar-gambar benda yang Anda inginkan, maka tanpa susah payah Anda akan menggambarkan diri Anda sendiri. Dan Anda tidak lagi susah payah untuk menggambarkan Anda sendiri ada di dream book Anda tadi. Anda menyatu dengan gambar-gambar tadi. Anda tidak perlu membayangkan lagi. Anda tinggal lihat, wow, ini mobilku. Ada foto Anda dengan mobil tadi. Ada foto Anda dengan rumah tadi. Ada foto Anda di objek wisata yang Anda ingin kunjungi. Anda taruh gambar di tembok kamar, atau dalam dompet, atau dalam buku harian Anda, atau mungkin di wallpaper HP Anda, atau mungkin di foto profil Anda, di foto sampul Anda. Anda like sendiri foto profil Anda komentari sendiri. Anda jarang toh ngomentari foto profil Anda sendiri. Ngomentari nggak pernah, nge-like nggak pernah. Kalau saya malah setiap hari tuh nge-like foto profil saya sendiri. Saya komentari sendiri sering itu. Betapapun kelihatannya, ya, betapapun kelihatannya sepele, gambar yang Anda buat itu, tapi sangatlah besar pengaruhnya untuk sukses Anda.
Gambar-gambar itu bisa lebih kuat daripada daya khayal Anda sendiri. Anda tinggal menambahkan gambar mental Anda bahwa Anda sedang menjabat suatu jabatan yang Anda inginkan atau naik mobil yang Anda gunting gambarnya tadi. Dan ini sangatlah penting karena khayalan Anda memiliki ini, memiliki itu, akhirnya akan menjadi kenyataan. Yaitu entah 2 atau 5 tahun ke depan. Di mana Anda benar-benar akan memilikinya dan bukan khayalan kosong belaka. Khayalan yang terarah bukanlah khayalan kosong. Jadi khayalan itu ada 2. Khayalan yang kosong sama khayalan yang bertujuan. Sama-sama menghayal. Yang satu menghayal asal menghayal, yang satu menghayal dengan gambar. Aku tempelkan mobil ini. Mobil ini saya gunakan untuk ngisi seminar. Oh, sama-sama khayalan. Yang satu, seandainya aku punya mobil, akan aku pamer-pamerkan. Sama-sama khayalan, tapi yang satu punya maksud yang baik, yang satu punya maksud yang mudarat. Ya, khayalan yang terarah bukanlah khayalan kosong, melainkan sasaran. Seperti Anda yang kepingin Anda masuk kuliah fakultas kedokteran, apakah fakultas kedokteran itu khayalan atau realita? Kan masih khayalan, wong anak Anda masih TK. Betul kan? Anda masih TK, Anda masih SD. Tapi Anda kepingin anak Anda besok masuk fakultas kedokteran. Berarti fakultas kedokteran adalah khayalan. Betul kan? Sama halnya dengan penembak senjata api. Ya, sama halnya dengan penembak yang menggunakan senjata api yang tidak terlatih, hanya akan menghambur-hamburkan pelurunya tanpa sekalipun mengenai sasaran. Dibandingkan dengan penembak ulung yang selalu mengenai sasarannya untuk setiap peluru yang dia tembakkan. Menembak pertama kali tidak mungkin kena sasaran. Melenceng semua, ya kan? Tapi sesuai orang yang punya jam terbang, selalu mengenai sasaran. Maka butuh berlatih. Arahkan khayalan Anda dan bertindaklah dengan segera. Tidak peduli apakah Anda menggunting sebuah gambar ataukah Anda mendirikan sebuah perusahaan, yang terpenting arahkanlah khayal Anda itu dan bertindaklah sekarang. Sebagai contoh yang cukup jelas dari adanya pengaruh gambar-gambar itu ialah begini. Misalnya, pada suatu hari Anda membeli selembar karcis bioskop. Harganya 10.000. Lalu duduk di kursi bersama orang banyak dan melihat layar putih selama 1,5 jam. Dan tanpa diputar filmnya. Maka ketika pulang sudah jelas Anda tidak punya gambaran apa-apa, ya. Yang ada justru rasa jengkel Anda. Anda mungkin juga malah mengumpat-umpat kepada pengelola bioskop. Sudah bayar tiket 10.000, Anda sudah masuk di dalam bersama banyak orang selama 1,5 jam di dalam bioskop, dan bioskopnya tidak memutarkan film. Hanya memainkan slide kosong. Hanya tanda bahwa layar itu menyala. Tapi hanya putih doang. Tidak ada gambar, tidak ada tulisan, tidak ada suara. Kira-kira Anda jengkel nggak itu? Sudah bayar 10.000,
Anda masuk di dalam gedung bioskop selama 1,5 jam, dan ternyata filmnya film kosong. Kira-kira Anda pulang ke rumah ditanya, gimana bioskopnya? Anda cerita tentang koboi atau Rambo atau malah kejengkelan Anda merasa ditipu? Lain halnya apabila film itu benar-benar diputar. Dan Anda melihat rangkaian gambar-gambar hidup yang disusun sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah cerita yang sempurna. Seakan-akan cerita itu benar-benar terjadi. Apabila film itu sedih, mereka yang nonton sampai bercucuran air mata. Apabila susunan ceritanya lucu, maka Anda dan penonton yang lain tertawa terbahak-bahak. Apabila susunan ceritanya antagonis, Anda pun ikut jengkel. Apabila ceritanya tentang perang, wow, Anda pun bisa geram di sana bersama penonton-penonton yang lain. Anda dan penonton-penonton tentu akan mempengaruhi bawah sadar mereka, termasuk Anda. Sehingga Anda pun pasti merasa takut apabila di dalam gedung bioskop tadi diputar cerita horor. Padahal kalau lampunya dinyalakan semua, Anda hanya bisa melihat dinding putih. Makanya kenapa bioskop itu lampunya mati semua. Yang atas terutama, atas sama samping itu dimatikan. Kalau yang bawah tidak. Karena kalau dinyalakan semua, slide tidak bisa diputar dengan sesuai keinginan. Yang ada adalah ruangan tadi, ruangan dalam gedung bioskop tadi, yaitu berwarna putih. Anda hanya bisa melihat layarnya doang, tidak melihat yang lain. Belum pernah toh Anda nonton bioskop kok atapnya dibuka, sinar matahari masuk. Itu namanya mesbar, gerimis bubar. Bila ceritanya sedih, Anda ikut sedih. Bila ceritanya menakutkan, Anda pun ngewel. Dan apabila ceritanya itu lucu, Anda terpingkal-pingkal. Ini mungkin tidak Anda sadari. Dengan kata lain, kesadaran Anda tidak mengakui bahwa Anda terpengaruh. Anda tidak mengakui kalau Anda terpengaruh oleh gambar. Padahal kita sering nonton film. Dan film itu gambar, betul kan? Anda nonton YouTube itu gambar. Ini mungkin tidak Anda sadari. Dengan kata lain, kesadaran Anda tidak mengakui bahwa Anda terpengaruh. Anda sadar dan berkata bahwa Anda tidak terpengaruh. Bahkan Anda benar-benar tidak merasa takut. Tapi itu hanyalah alam sadar Anda. Dan Anda mungkin menggambarkan tidak takut selama 5 detik ketika teman Anda bertanya. Sedangkan sudah secara nyata bahwa alam bawah sadar Anda melalui kesadaran Anda tadi telah atau mendengar dan melihat film tadi. Dan Anda sebetulnya telah terpengaruh selama 1,5 jam. Dan Anda dikendalikan oleh gambar-gambar yang mengerikan di gedung bioskop tadi. Cara untuk menguji ialah apabila Anda pergi ke kamar mandi atau kamar kecil atau lewat dekat kuburan, apakah Anda masih berani atau Anda lari terbirit-birit? Anda tentunya lari terbirit-birit. Anda akan berupaya keras bagaimana masuk ke kamar mandi tidak takut. Anda bawa senter kek, Anda nyalakan HP Anda kek, Anda putar musik kek, supaya ada
suara-suara lain yang lebih Anda sukai daripada bayang-bayang nonton bioskop film horor tadi. Betul kan? Lebih-lebih apabila Anda seorang wanita atau anak-anak. Selagi Anda seorang laki-laki dewasa pun pengaruhnya hampir sama, yaitu akan merasa ketakutan sebagai pengaruh dari gambar-gambar di film yang kita tonton di bioskop tadi. Kalau Anda biasanya tengah malam tenang-tenang saja buang air, tetapi setelah 1,5 jam dipengaruhi film horor seperti Dracula, Mummy, Exorcist, atau semacamnya, maka ketika Anda berada di kamar kecil pada waktu tengah malam, apabila malam ini malam Jumat, wah, malam Jumat coy, maka gambar-gambar tentang mayat putih, taring yang menyeramkan, atau muka yang berdarah akan segera muncul dari layar kesadaran Anda. Maka meremanglah bulu kuduk Anda, serasa Anda menoleh ke kanan ke kiri, melotot pula mata Anda ke arah kanan maupun ke kiri, atau bahkan Anda mendadak punya atensi untuk melihat ke arah pepohonan. Bagaimanapun Anda tentu akan merasa takut. Hanya apakah Anda bisa mengendalikan rasa takut itu atau tidak? Itu persoalan lain. Apabila Anda cari sebuah film horor, lihatlah selama 1,5 jam dan rasakanlah pengaruhnya. Begitu juga maksud saya agar Anda menggunting atau membuat gambar-gambar yang punya hubungan erat dengan soal pengaruh itu. Buatlah gambar-gambar itu dari keadaan yang Anda inginkan. Lihatlah setiap hari gambar-gambar itu dan jangan lupa menggambarkan diri Anda memilikinya hingga masuk ke bawah sadar. Nanti Anda tinggal menunggu saatnya tiba dan tinggal menunggu saja bagi Anda untuk bisa menikmati dan melihat apa yang Anda tuliskan, Anda gambarkan, Anda tempelkan, dan Anda lihat setiap hari itu betul-betul menjadi kenyataan. Sebab seluruh mekanisme yang ada di dalam diri Anda otomatis untuk menyesuaikan keadaan Anda yang ada dengan gambar-gambar. Memang simple, ya, memang simple untuk gagal, dan ternyata juga simple juga untuk sukses. Sukses itu tidak rumit, tapi kalau gagal, hidup dalam kondisi gagal itu rumit. Tapi untuk menjadi sukses itu tidak rumit. Karena sukses itu simple, gagal juga simple. Menuju sukses itu simple, menuju gagal juga simple. Cuman bedanya setelah sukses kita makin simple, kalau kita gagal kita justru makin rumit. Oleh karena itu, binalah diri Anda sendiri agar mempunyai bibit atau kebiasaan untuk sukses. Sekarang pasal ke-7. Gunakanlah seluruh indera Anda. Gunakanlah seluruh panca indera Anda. Apakah Anda setiap hari menggambarkan diri Anda kira-kira 30 menit secara kontinu, 15 menit setiap pagi dan 15 menit setiap malam tentang hal-hal yang Anda inginkan? Maka sangatlah mengherankan dan menyenangkan ketika pada suatu hari nanti Anda benar-benar mengalami dan mewujudkan apa yang telah Anda inginkan tadi. Walaupun cuma 30 menit setiap hari. Ya, meskipun hanya 30 menit sehari. Tapi ternyata Anda bisa. Anda bisa, karena saya pun bisa. Dan bisa terjadi asalkan sewaktu-waktu timbul gambaran keraguan-raguan, segeralah Anda coret dan ganti dengan gambar-gambar yang positif. Lakukanlah seperti itu 30 menit secara kontinu setiap hari dan ditambah dengan sewaktu-waktu
sesuka hati Anda. Bisa saja Anda bekerja keras atau tidak terlalu keras, dan Anda akan tetap bisa mewujudkannya. Ternyata banyak orang yang penting proses Pak, yang penting proses Pak, yang penting proses Pak. Ya, proses itu boleh kalau sudah mempunyai impiannya. Kalau belum punya impian, ya jangan suruh proses. Kasihan. Belum punya impian, belum baca buku ini suruh proses. Ngodiar. Menurut pengalaman beberapa orang ahli yang mempraktikkan kekuatan dari gambar yang ditanamkan ke dalam bawah sadar, termasuk juga pengalaman penyusun program ini, kita bisa mendapatkan apa yang kita gambarkan, baik bekerja tekun, baik dengan bekerja tekun ataupun tidak. Ya, Anda mau kerja keras ataupun tidak, selama Anda berani, selama Anda memunculkan dream book Anda, sama-sama kena kok. Mau proses, mau tidak proses, selama Anda memiliki impian, itu kena kok. Makanya saya nggak pernah mengatakan proses. Saya nggak pernah. Saya sudah punya impian kok. Karena kalau sudah punya impian, prosesnya itu menuju impian. Tapi kalau impian belum punya, mau diajak proses sampai kiamat, ya hanya capek. Saya ulang lagi. Menurut pengalaman beberapa orang ahli yang mempraktekkan kekuatan dari gambar yang ditanamkan ke dalam bawah sadar, termasuk juga pengalaman si penyusun program ini, kita bisa mendapatkan apa yang kita gambarkan tadi, baik dengan bekerja keras ataupun tidak, asalkan gambar yang ingin kita capai benar-benar tertanam kuat di dalam bawah sadar kita. Yang penting ialah gambaran yang terus-menerus dan tidak berubah-ubah, plus tindakan. Proses adalah tindakan. Yang penting prosesnya Pak. Betul, tapi dimunculkan dulu impiannya, sehingga tindakannya itu benar. Kan sudah dikasih tahu mindset, ya kan? Mind itu pikiran, set itu kan settingan. Sebaliknya, orang yang bekerja, baik dengan bekerja secara tekun maupun tidak akan bisa mencapai impian tadi, kecuali bagian yang teramat sedikit dari apa yang diinginkannya, apabila gambaran mentalnya sangat lemah atau bertentangan dengan keinginan sadarnya. Sebaliknya, orang yang bekerja, baik dengan bekerja keras, tekun, ataupun tidak akan bisa mencapai impiannya tadi, kecuali bagian yang teramat sedikit dari apa yang diinginkannya tadi, apabila gambaran mentalnya sangat lemah atau bertentangan dengan keinginan sadarnya. Jadi kayak orang ini loh, naik kereta api, sudah beli tiket. Dari kota Anda mau ke Jakarta, atau dari Jakarta mau ke Surabaya. Separuh yakin, separuh tidak. Maka kaki kiri ada di peron, kaki kanan ada di badan kereta api atau di dalam gerbong. Separuh kaki kiri di lantai stasiun. Kaki kanan di gerbong. Dan gerbongnya berjalan. Kira-kira Anda selamat atau mati? Anda sampai Surabaya atau kota tujuan Anda, atau Anda malah dikabarkan meninggal dunia? Itu gambaran orang-orang yang ragu. Makanya kalau punya dosen yang masih ragu-ragu, tinggal saja. Karena kalau dia ragu-ragu, dia nanti akan mempengaruhi Anda untuk ragu-ragu. Dan celakanya Anda makin ragu untuk action. Sebaliknya, orang yang bekerja baik dengan, sudah saya baca tadi.
Untuk lebih jelasnya, kita bisa berkaca pada sebuah catatan tentang seorang direktur yang menginginkan keuntungan Rp1.500.000 per bulan. Tetapi berdasarkan pada pengalamannya yang sudah-sudah dan ditambah dengan kemampuan dirinya yang ia yakini sendiri bahwa ia hanya bisa mendapatkan keuntungan selalu di bawah 400.000 per bulan. Dengan gambaran yang dicetak di bawah sadarnya sebesar Rp400.000 ditambah dengan kesadarannya yang ingin untung 1.500.000, ia pun lantas menyusun rencana baru dan bekerja dengan tekun. Tapi pada tahapan baru ini dan dia bekerja dengan tekun, ya, meskipun dia bekerja dengan tekun dengan target yang baru, tetapi pada akhir bulan sudah barang tentu keuntungannya hanya 400.000. Loh, aku sudah kerja keras, sudah membuat plan, sudah membuat impian, kok hasilnya sama? Karena ternyata impian yang dia gambarkan, yaitu 1,5 juta, itu masih kalah kuat dibandingkan dengan kenyataan setiap bulannya dia hanya dapat 400.000. Maka yang terulang yang mana? Yang 400.000. Yang 1,5 juta bagaimana? Oh, itu belum bisa dia capai. Kenapa? Karena masih kalah dengan gambaran tentang kebiasaan dia mencapai Rp400.000. Sama toh, orang yang kerja sebulan digaji 7 juta, diajak mengerjakan bisnis NASA yang memungkinkan dapat 70 juta, malah bilangnya gimana? Pak Aplen sabar ya. Pokoknya Pak Aplen jangan kapok-kapok, jangan bosen-bosen latih saya ya. Padahal gaji orang ini hanya 7 juta tiap bulan. Aplennya 70 juta tiap bulan. Malah yang 7 juta menasihati yang 70 juta. Pak Aplen sabar ya. Pak Aplen menasihati orang seperti saya kudu sabar, Pak. Makasih ya Pak, jangan kapok-kapok Pak, jangan berhenti jadi orang baik Pak. Loh. Itu namanya donen yang kualik. Dengan gambaran yang dicetak di bawah sadarnya sebesar 400.000 ditambah dengan kesadarannya yang ingin untung 1,5 juta, ia pun lantas menyusun rencana baru dengan bekerja tekun, tetapi pada waktu dia bekerja dengan tekun, tapi pada akhir bulan sudah barang tentu keuntungannya hanya Rp400.000. Seperti biasa. Kemudian sang direktur memberikan komentar. Bener toh, wis tak bedek. Bener kan, sudah aku duga. Karena beberapa waktu yang lalu penghasilan kita hanya 400.000. Bener kan? Bener toh? Wes tak bedek, wes tak pikir. Sesuai pengalaman. Wah, udah mulai pokoknya. Dari semula sudah tergambarkan dalam pikiran saya bahwa berdasarkan pengalaman dan keyakinan kita selama ini bahwa kita hanya bisa untung 400.000. Untuk bisa 1,5 juta itu, waduh, walahu alam itu. Demikianlah keluhannya, ya, keluhnya. Padahal orang lain bisa mendapatkan 10 kali lebih besar daripada target dia tadi. Orang lain bisa bukan hanya 1,5 juta, bahkan orang lain bisa 15 juta setiap hari. Bukan tidak setiap bulan, tetapi bisa juga orang lain yang sudah biasa mendapatkan 150 juta setiap harinya. Dan celakanya menggeluti di bidang yang sama tuh. Memang benar apa yang dikatakan direktur tersebut, karena hal ini sesuai dengan mekanisme di dalam diri mereka.
kondisi kita sekarang ini memang sudah sesuai dengan settingannya. Kita menyeting dengan ragu-ragu, maka hasilnya ragu-ragu. Uang yang masuk ke kantong kita pun juga ragu-ragu. Kita mengharapkan berapa, yang datang ragu-ragu, maka dapatnya kecil-kecil. Ya, betul. Memang benar apa yang dikatakan direktur tersebut. Karena hal itu sesuai dengan mekanisme dalam diri setiap orang, yang hanya mendapatkan apa yang ada di dalam bawah sadarnya sendiri atau yang terdapat di dalam bawah sadar orang lain yang berhasil mempengaruhi dia. Dalam hal ini, yang tidak benar adalah kesadaran orang tersebut. Sebab bila ia benar-benar ingin untung 1.500.000, seharusnya ia segera berusaha merombak dulu bawah sadar dia. Bawah sadarnya harus diganti. Angka 400.000 harus dicoret dan diganti dengan 15 juta. Yang tadinya terisi kebiasaan 400.000, segera coret diganti menjadi 15 juta. Sehingga ketika nanti action, dia dapatnya 10% dari target tadi, yaitu 15 juta. Dapatnya berapa? 1.500.000. Dengan mensugesti diri sendiri seperti itu dan berulang kali dengan tulisan atau gambar-gambar yang bisa ia baca, bisa ia lihat secara berulang. Misalkan gambar tumpukan uang atau tulisan 1.500, 1.500.000, kemudian ditambahkan lagi, dikalikan lagi, bahkan kalau perlu dilipat gandakan. Impianmu berapa? Aku target kepengen punya penghasilan 1,5 juta deh. Maka munculkan impian 15 juta. Jika kena separuh, jika kena 10%, tetap 1,5 juta. Jika kena 20%, kita dapat 3 juta. Tapi kalau impian kita hanya 1,5 juta, begitu kena 100%, ya hanya 1,5 juta. Kena 20% atau 200%, hanya kena berapa? 3 juta. Lebih enak mana? Kena 3 juta atau kena 30 juta? Lebih enak mana? Kena 10%, 1,5 juta. Kena 20% menjadi 3 juta. Atau kena 100% hanya 1,5 juta. Maka ketika saya punya utang, ya, utang itu kan target ya, target pencapaian untuk bayar. Maka impian saya adalah 10 kali dari jumlah utang. Utangmu berapa? 70 juta. Maka buatlah impian 700 juta. Sehingga kalau kena 10% udah lunas itu. Tuh kan? Apalagi kalau kenanya 20%, langsung lunas semua itu. Maka anjuran saya, kalau membuat impian jangan ngepres. Impiannya 100 juta, mintanya 100 juta. Begitu dapat 100 juta, utangnya tetap nggak lunas. Karena kenapa? Karena kita pasti awal. Gak mungkin kita merelakan 100 jutanya pindah tangan. Betul kan? Kita kan manusia pelit. Kita itu memiliki sifat pelit. Oke, minum dulu. Dengan kata lain, Anda harus percaya terlebih dahulu. Proses kerja alam bawah sadar sesungguhnya benar-benar masuk akal. Benar-benar menurut aturan akal. Kalau Anda tinggal di kota kecil dengan tidak ada satu kantor atau satu rumah pun yang bertingkat 3, dan Anda membayangkan diri Anda bekerja di gedung tingkat 32 di kota kecil Anda, di samping gedung-gedung lain, atau gedung-gedung setengah kampung,
atau di gedung di tengah-tengah kampung, maka sangat tipis harapan Anda untuk bisa membangun untuk menunggu datangnya orang lain yang membangun gedung tingkat 32 di kota kecil Anda. Apalagi Anda membayangkan Anda punya gedung 10 lantai, tapi Anda tinggal di kampung Anda. Jelas Anda tidak mungkin punya gedung 10 lantai, nggak mungkin. Karena kanan kirinya nggak ada yang bergedung. Tapi kalau Anda pindah ke kota besar yang sudah banyak gedung, maka Anda langsung serta-merta, wow, ada lahan kosong, aku bisa bangun gedung setinggi ini. Kenapa? Ada contohnya. Petani kan selama ini tidak pernah membangun sawahnya, ya kan? Yang sawah 1 hektar di tingkat 10. Jadi lantai 1 hektar, lantai 2 1 hektar. Sampai lantai 10 itu sudah ada 10 hektar. Kenapa petani tidak meningkat sawahnya? Karena memang belum ada petani cerdas. Belum ada petani yang meningkat sawahnya. Semua petani sawahnya ya hanya di permukaan itu toh, nggak pernah ditingkat. Makanya kita sulit sekali mengajari petani untuk kaya. Kenapa? Karena mereka memang nggak mau kan? Mereka nggak mau berpikir di luar kebiasaan. Mereka selalu berpikir sesuai dengan kebiasaan. Tapi yang jelas ialah pada suatu hari akan terjadi sebuah proses kejadian di mana karena situasi kehidupan, situasi ekonomi, situasi emosi dan seterusnya hingga Anda terpaksa pindah ke Jakarta dan di sana Anda terpaksa bekerja atau memiliki kantor berlokasi di atas gedung yang bertingkat 32. Betul-betul suatu keadaan terpaksa yang sesuai dengan impian Anda. Begitulah proses kejadian atau proses kehidupan berlangsung. Semuanya lebih dahulu dimulai dengan suatu keinginan, kemudian konsep mental, dan berubahlah peristiwanya. Sama halnya atau hampir sama dengan permulaan kehidupan di dunia ini yang diawali dengan keinginan Tuhan untuk membuat dunia dan manusia beserta konsep liku-liku kehidupannya. Barulah muncul kenyataannya. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan berkata jadi, maka jadilah atau kun fayakun. Jangan sampai terjadi Anda menggambarkan sukses selama 30 menit setiap hari, tapi 23,5 jam berikutnya Anda justru pesimis. 30 menit Anda yakin, tapi 23,5 jam Anda negatif. Maka setiap kali diserang pikiran negatif, segeralah gambarkan atau munculkan gambar-gambar yang sudah Anda gunting dan Anda buat tadi. Tidak kekurangan uang. Ya. Anda selalu menggambarkan kantong Anda harus membayangkan kantong Anda penuh uang meskipun di kantong Anda itu kosong. Kalau saya setiap hari biasanya menyelipkan ini kertas yang saya potong-potong selebar uang ratusan ribu. Saya potong. Saya punya beberapa itu ya. Kemudian saya kantongi sehingga kalau dielus begini rasanya kayak uang. Kayak saya punya uang. Itu saya lakukan. Kemudian potongan-potongan kertas yang besarnya sama dengan uang 50.000 atau 100.000. 5 lembar atau 10 lembar saya masukkan ke dompet saya. Terus ada beberapa lembar saya kantongi di kantong. Biar kantong saya ini seolah-olah isi uang. Meskipun kalau dibuka itu hanya kertas kosong. Ada tulisannya 50.000, 50.000, 50.000, 50.000. Jumlahnya 10. Di sini 10, di sini 10. Berarti 500.000, 500.000. Berarti
Di dua kantong saya ada berapa? 1 juta. Di dompet saya isi 10 lembar yang saya tuliskan 100.000. Berarti ada berapa? Ada 1 juta. Berarti saya bawa duit berapa? Bawa tulisan berapa? 2 juta rupiah. Nyatanya sekarang saya bisa. Di kantong saya ada 2 juta rupiah. Dulu saya buat ketika saya duit 100.000 itu sangat banyak. Saya yakin setiap pemakai program ini bisa berhasil mencapai impiannya. Seandainya ada orang yang tidak percaya dan mengatakan bahwa tak ada kata-kata sugesti maupun yang bisa mempengaruhi dan ia bersedia membuktikan, maka mintalah kepadanya agar dia menulis besar-besar di dalam kamarnya kata-kata yang menunjukkan bahwa dia orang sial. Tulis, aku memang wong sial, aku memang wong edan, aku memang wong petuk. Mintalah padanya agar dia menulis besar-besar di dalam kamarnya kata-kata yang menunjukkan bahwa dia orang sial, dia orang yang selalu rugi, orang celaka, bakalan sengsara, dan bakalan menjadi gembel. Sekaligus tempelkan gambar-gambar gembel beneran. Lalu saksikanlah beberapa bulan atau 1 hingga 2 tahun kemudian. Hanya ada 2 kemungkinan yang bakal terjadi. Kemungkinan pertama, ia sudah membuang tulisan-tulisan dan gambar-gambar negatif tadi karena dia tidak tahan. Dan justru dia menggantinya dengan gambar-gambar dan kata-kata yang positif. Atau kemungkinan kedua, Anda tidak akan menemukan orang itu lagi di tempat semula. Karena dia memang sudah beneran menjadi gembel. Dia sudah menjadi gembel dan dia profesional menjadi gembel di tempat lain. Sekarang, beranikah Anda mencoba untuk Anda sendiri? Silakan maki-maki diri Anda sendiri. Silakan tuliskan makian-makian atau kondisi menyedihkan yang Anda pengen alami. Dan Anda ucapkan terus-menerus selama 2 tahun. Anda insya Allah akan soak, akan hang, akan stres, dan betul-betul edan. Oke, beranikah Anda? Lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Daripada nanti udah setahun ikut NASA nggak diamond ya kan. Gunakanlah program ini tanpa keraguan sedikit pun untuk mencapai cita-cita Anda. Seberapapun tingginya cita-cita Anda dengan cita-cita yang baik, tuliskanlah di dalam kamar Anda, buku harian Anda, dompet Anda kata-kata sebagai berikut. Saya adalah orang sukses. Saya dilahirkan untuk jadi sukses. Saya memang bibit unggul. Saya gembira dan berkepribadian baik. Saya selalu beruntung karena saya berteman dengan orang-orang beruntung. Rezeki saya selalu bertambah, kesehatan saya selalu bertambah, stamina saya selalu hebat. Dan saya dapat menggunakan otak saya dengan sangat baik. Saya waras wiris, saya makin sehat, mata saya normal. Mata saya bisa melihat masa depan, mulut saya bisa presentasi. Dan saya adalah orang yang menguntungkan, maka banyak orang mau bekerja sama dengan saya. Dengan membaca tulisan dan gambar-gambar positif dan menggambarkan kalau Anda memang orang yang positif, maka diri Anda akan terpengaruhi melalui penglihatan dan perasaan Anda sendiri. Kemudian apabila Anda menggunakan tape recorder Anda sambil membaca, baik ketika mempelajari program ini maupun ketika Anda membaca cita-cita Anda yang sudah Anda buat tadi, beserta kata-kata Anda sendiri yang sudah Anda rekam dalam tape recorder Anda sendiri, maka bawah sadar Anda lebih terpengaruh lagi. Maka suksesnya atau tercapainya jauh lebih cepat. Dipengaruhi melalui penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Semakin sering dan semakin teratur Anda membaca cita-cita Anda, hal ini akan semakin baik karena
gambaran cita-cita di dalam bawah sadar Anda menjadi makin kuat, makin jelas, makin tertancap, makin tertanam hingga tidak tergoyahkan lagi oleh pengaruh-pengaruh negatif baik dalam bentuk suara, bentuk berita maupun bentuk gambar. Seperti misalnya ada orang menggambarkan dirinya akan mendapatkan keuntungan 2 kali lebih banyak daripada bulan yang lalu dan bertambah lagi di bulan selanjutnya. Tetapi ketika orang tersebut akan membeli suatu barang, dalam hatinya berpikir bahwa bagaimana kalau nanti keuntungan bulan ini tidak bisa menutup harga barang yang saya beli ini. Ini berarti ia sudah meragukan gambaran dia sendiri. Sudah Sudah husnudon, ya. Sudah seudon, sudah curiga kalau tidak sanggup beli. Seperti misalnya ada orang menggambarkan dirinya akan mendapatkan keuntungan 2 kali lebih banyak dalam suatu bulan daripada bulan sebelumnya. Tapi ketika orang tersebut akan membeli suatu barang dan di dalam hatinya berpikir, bagaimana kalau nanti keuntungan bulan ini tidak mencukupi, tidak bisa menutup harga barang yang saya beli ini, itu berarti ia sudah meragukan gambaran yang telah dia buat sendiri. Misalkan biasanya dia mempunyai keuntungan 100.000 tiap bulan. Harga barang itu 50.000. Barang tersebut sangat penting untuk usahanya sebagai seorang pedagang. Tapi ia tidak berani membelinya karena takut di akhir bulan ia akan mendapatkan kesulitan keuangan karena penghasilannya berkurang untuk membeli barang tadi. Padahal ia sudah membayangkan bahwa di akhir bulan yang akan datang dia akan mendapatkan 2 kali lipat dari biasanya. Kalau memang ia belum berani membayar barang tersebut karena keuntungan dari perdagangannya itu belum bisa dipastikan, maka memang ia belum berani membayar barang tersebut karena keuntungan dari perdagangannya belum bisa dipastikan besarnya. Maka itu boleh-boleh saja. Tetapi alasannya jangan gambaran bahwa keuntungannya tetap 100.000. Dia harus tetap menjaga plafon rezekinya yaitu 200.000. Gantilah alasan itu seperti berikut. Bahwa berhubung keuntungan tambahan pada bulan ini akan saya simpan dahulu, maka uang yang ada di tangan saya sekarang ini belum akan saya belikan itu. Jadi sama-sama belum membeli, tapi alasannya tetap positif daripada alasannya malah mencurigai. Yo nek kono, nek ora piye? Yo nek untung, nek ora piye? Oke, aku butuh itu. Aku akan beli nanti. Nah, saya tetap beli itu. Tidak sekarang. Nanti saya bayar. Itu jauh lebih baik daripada ketoke aku ra ndek duit nggo tuku kuwi. Kondisi ucapan kita nggak punya duit itu nanti akan terkabul beneran dan kita akan tidak punya uang dalam waktu yang sangat lama. Oke, bab yang 6 dan 7 sudah selesai. Besok saya sambung ke pasal ke-8 yaitu beberapa bukti bahwa bawah sadar kita benar-benar powerful. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian telah mau bertatap muka dengan saya, mau mendengarkan atau melihat live ini, dan saya ucapkan terima kasih pada Anda semuanya. Saya hargai jerih payah Anda karena malam ini betul-betul spektakuler.
Selamat menunaikan malam Jumat. Layani pasangan Anda dengan dahsyat, penuh pengharapan, dan katakan I love you untuk pasangan Anda. Setelah melayani pasangan Anda, ucapkan terima kasih dan buat janji. Tahun depan kita akan begini di tempat yang berbeda, di kondisi yang berbeda, di peringkat yang berbeda, di kendaraan yang berbeda. Bukan roda 2 lagi, tapi roda 4. Jadi bisnis NASA. Terima kasih.